Seri Orang Kudus ke-30. Santo Alfege dari Canterbury, Uskup dan Martir. Saya, Alfege. Orang mengenal saya sebagai Santo Alfege dari Canterbury. Saya adalah seorang pertapa yang menjadi Uskup Agung Canterbury. Saya adalah santo pelindung bagi para korban penculikan. Begini kisah saya. Saya lahir pada tahun 953 dari sebuah keluarga bangsawan, di tempat yang sekarang disebut Weston, di pinggiran kota kecil kota Bath di Somerset, Inggris. Sejak kecil saya tahu, bahwa panggilan saya adalah melayani Tuhan dan manusia tanpa pamrih. Saya tertarik pada kehidupan pertapaan yang sangat keras, bahkan sejak usia saya masih sangat muda. Dengan izin dari ibu saya yang menjanda, saya yang berusia awal 20-an, menjadi seorang biarawan dan bergabung dengan biara Deerhurst, di Gloucestershire dekat kota Tewkesbury, Inggris. Ketika saya menjadi biarawan di Deerhurst, saya memperoleh banyak pengalaman, dan mengumpulkan banyak murid di sana. Namun saya mendapati kehidupan di sana terlalu longgar untuk saya. Oleh karena itu 8 tahun kemudian, pada tahun 980, saya berangkat kembali ke tanah kelahiran saya di Somerset, mencari kehidupan yang lebih terpencil dan berhemat, di mana saya tinggal selama beberapa waktu sebagai seorang pertapa, di sel isolasi yang saya bangun untuk diri saya sendiri, di sebuah lereng gunung di atas desa saya. Semua penduduk di sekitar mencintai saya, karena asketisme, kasih sayang, perhatian, dan sifat ramah saya. Namun saya tetap saja tidak menemukan kedamaian dan kesunyian yang saya inginkan, karena orang-orang dari semua tingkatan berkumpul, untuk mendengarkan kata-kata nasihat bijak dari saya. Lalu pada tahun 982, guru saya, Santo Dunstan, Uskup Agung Canterbury, menunjuk saya untuk menjadi kepala biara di biara terdekat di Bath. Banyak dari saudara-saudara biara adalah murid lama dan baru saya. Kehidupan biara di bawah saya, berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan saya sering berkata, bahwa lebih baik tinggal dan hidup di dunia sebagai orang biasa, daripada menjadi biarawan yang buruk. Orang-orang sezaman saya mencatat bahwa, kemurahan hati dan kedermawanan saya sangat tidak terbatas kepada orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga semua orang segera mencintai saya. Pada tahun 984, atas rekomendasi dari Santo Dunstan saya ditabiskan menjadi Uskup Winchester. Banyak gereja di kota itu saya bangun kembali, karena saya berupaya untuk meningkatkan disiplin, dan kehidupan Kristiani yang sejati, di kalangan imam dan awam, di samping saya terus menjalani kehidupan pertapa yang suci. Saya memberikan begitu banyak perhatian untuk merawat orang-orang miskin dan malang, sehingga tidak ada lagi pengemis yang tersisa di keuskupan saya. Saya juga membuat sebuah orgel besar di katedral, dengan 400 pipa, 40 kunci, dan 26 pasang alat penghembus. Dibutuhkan 70 orang untuk membuatnya, dan 2 orang untuk memainkannya, di mana orgel tersebut dapat mengeluarkan suara seperti guntur, yang dapat terdengar bermil-mil jauhnya. Saya bukan hanya seorang pertapa, uskup agung, dan pemberi sedekah, tetapi juga seorang penasihat raja yang cakap dan bijaksana. Pada saat itu Inggris diperintah oleh Raja Ethelred, yang memerintah dari tahun 978 sampai dengan 1016, dan negara tersebut sedang mengalami masa-masa sulit, karena serangan Denmark yang terus-menerus, dan berulang-ulang. Kurangnya tekad Raja Ethelred, dan ketidakmampuannya untuk menghadapi orang Denmark yang mengamuk, menyebabkan dia berulang kali membayar upeti kepada orang Denmark, untuk mencegah serangan mereka. Pada tahun 994, kehancuran bangsa Viking Denmark yang kafir menjadi begitu dahsyat, sehingga Raja menyadari bahwa, diperlukan pendekatan baru terhadap para bajak laut Norwegia, yang sedang datang menyerang di sepanjang pantai selatan, dan menetap selama musim dingin di Southampton. Saya tahu strategi apa yang seharusnya dilakukan, jadi diputuskan untuk menghancurkan aliansi antara Raja Denmark dan bajak laut Norwegia. Pimpinan bajak laut Norwegia adalah Olaf Tryggvason. Olaf telah saya baptis tidak lama sebelumnya di Kepulauan Scilly di lepas pantai Cornwall. Baik Raja dan saya mengundangnya ke Hampshire, dan mengatur pertemuan dengannya. Kami merayakan pembaptisannya, sementara Raja Ethelred memberinya banyak hadiah. Olaf berjanji tidak akan menyerang Inggris lagi dan menepati janjinya. Ini melemahkan serangan Denmark untuk sementara waktu.
Segera setelah itu Olaf menjadi Raja Norwegia yang pertama dan berperan penting terhadap konversi rakyatnya menjadi orang Kristen. Setelah 22 tahun di Winchester, saya diangkat menjadi Uskupan Agung Canterbury pada tahun 1006. Saya melakukan perjalanan ke Roma di mana Paus Yohanes ke-18 menganugerahkan kepada saya pallium, jubah berpita sempit yang menunjukkan wewenang yang didelegasikan kepada saya oleh Yang Maha Kudus. Di Canterbury, saya melanjutkan kultus Santo Dunstan yang meninggal pada tahun 988. Sekembali dari Roma, saya mengetahui bahwa situasinya menjadi lebih buruk. Bangsa Inggris hampir lumpuh, orang-orang Denmark telah menetap di beberapa bagian negara dengan membawa paham kafir. Dengan susah payah Raja Ethelred berhasil menyuap para penyembah berhala dengan sejumlah besar uang, dan memperpanjang perdamaian selama beberapa tahun. Selama periode gencatan senjata yang singkat ini, saya melakukan semua yang saya bisa untuk membantu bangsa saya. Atas saran saya, Raja melakukan beberapa reformasi, termasuk memperkuat angkatan laut, mengatur kembali angkatan darat, dan memperkuat benteng. Saya memanggil umat untuk bertobat, menjalani kehidupan Kristen yang taat, berdoa dan berpuasa secara intensif. Dan tidak diragukan lagi, saya sendiri berdoa untuk semua orang, siang dan malam. Sebagai Uskup Agung Canterbury, saya juga bekerja untuk pengembangan kehidupan liturgi. Namun sayangnya, persatuan bangsa saat itu kurang, sangat sulit untuk melakukan konsolidasi, dan tidak ada penguasa yang berani. Jadi Denmark kembali lagi dan kali ini tidak dapat didamaikan, bahkan suap dalam jumlah besar pun tidak dapat membantu. Antara tahun 1009 dan 1011 mereka menghancurkan lebih dari 15 wilayah. Saya tetap melayani liturgi setiap hari sampai akhir, dan dengan penuh semangat, berusaha membangkitkan kembali semangat umat saya, serta memberikan komuni kepada banyak orang. Pada minggu-minggu terakhir bulan September tahun 1011 mereka menyerbu kota Kent dengan pasukan yang besar, dan salah satu pemimpin mereka adalah Thorkel the Tall. Setelah pengepungan singkat, akhirnya kota Canterbury, ibu kota spiritual bangsa Inggris, jatuh. Canterbury dikhianati oleh Alfmar, kepala biara Saint Augustine, yang hidupnya pernah saya selamatkan. Dia membakar tembok benteng kota dan melarikan diri. Kota itu dijarah, katedral dibakar, para biarawan dibunuh, lalu saya ditawan dan dibawa ke pangkalan Denmark di Greenwich. Banyak warga yang dijadikan budak. Ini merupakan penghinaan nyata bagi Inggris dan gerejanya pada saat itu. Negara ini kekurangan uang, dan butuh waktu hingga April tahun 1012, untuk mengumpulkan 48.000 pound, yang mereka tuntut untuk pergi. Namun mereka menuntut uang tebusan lebih lanjut sebesar 3.000 pound untuk saya, namun saya menolak untuk mengizinkannya, dan bersikeras bahwa rakyat saya sudah menderita kesulitan besar. Pada malam minggu setelah Paskah, karena marah atas pembangkangan saya, dan dipicu oleh alkohol, orang-orang yang menahan saya, menyerang dengan tulang lembu. Pemimpin mereka, Thorkel, mencoba untuk memanggil mereka pergi, dengan menawarkan semua yang dia miliki kecuali kapalnya, namun tidak pernah mudah untuk mengendalikan massa yang mabuk, dan insiden tersebut menjadi tidak terkendali. Akhirnya salah satu dari mereka, memukul kepala saya dengan kapak, dan saya terjatuh ke tanah. Darah saya mulai mengalir di bumi, sedangkan jiwa saya yang suci, langsung dibawa menuju kerajaan surga dan kebahagiaan abadi. Saya dibunuh di Greenwich, di tempat yang sekarang disebut London, dan sebuah gereja kemudian didirikan di lokasi kemartiran saya. Keesokan paginya jenazah saya ditempatkan di dalam katedral Saint Paul di London dan banyak mukjizat dilaporkan terjadi di sana. Pada tahun 1078 saya dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-7 sebagai Santo Alphege dari Canterbury, dan menjadi santo pelindung bagi para korban penculikan. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Inggris yang diperingati setiap tanggal 19 April setiap tahunnya. Santo Alphege dari Canterbury, doakanlah kami.